Kalau punya mobil, mesin, komputer, atau peralatan lainnya di usaha kalian, wajib hukumnya lihat video ini. Halo guys, kembali bersama saya di channel Facultive. Di topik-topik sebelumnya, kita sudah membahas mengenai teknik-teknik dan isu-isu yang muncul di bagian aset di neraca, khususnya aset lancar. Kita sudah membahas mulai dari kas, bank, piutang, hingga persediaan. Hari ini kita masih membahas bagian aset di neraca, tapi kali ini kita akan bahas aset yang nggak lancar, atau yang sering disebut juga dengan fixed asset. Nah, apa bedanya aset lancar sama yang nggak lancar? Kalau aset lancar merupakan aset yang perputarannya cepat, biasanya di bawah 1 tahun. Nah, kalau aset tidak lancar, ini bisa di atas 1 tahun. Lalu kalau kita bedah lebih detail lagi, di aset lancar kita punya kas, bank, piutang, dan persediaan. Nah, di aset tidak lancar, secara umum ada 2 jenis aset. Yang pertama yang wujudnya bisa kita lihat seperti gedung, tanah, peralatan, atau kendaraan. Atau sering dikenal dengan nama PPE, yaitu Property, Plant, dan Equipment. Dan jenis kedua adalah yang wujudnya nggak bisa kita lihat, atau sering dikenal dengan Intangible Asset. Contohnya seperti goodwill, hak paten, hak cipta, merek, franchise, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan bahas jenis yang pertama, yaitu PPE. Dan supaya kalian ngerti secara lengkap, saya akan bahas tuntas mulai dari beli PPE, selama memiliki PPE, hingga kalau PPE ini sewaktu-waktu mau kita jual lagi atau udah nggak bisa digunain lagi. Karena cukup panjang pembahasannya, sama seperti waktu kita bahas inventory, topik PPE ini akan saya pecah menjadi 2 video. Pastiin kalian nonton sampai beres ya, supaya ngerti benar tentang PPE. Yuk kita langsung bahas. Sekarang apa saja yang bisa kita kategorikan sebagai PPE? Selain bisa digunakan lebih dari 1 tahun, ada 3 karakteristik PPE yang perlu kalian tahu. Selama memenuhi 3 karakteristik ini, kalian boleh masukkan aset tersebut sebagai PPE di neraca. Karakteristik yang pertama harus ada bentuknya, atau bisa kita lihat secara langsung. Karakteristik yang kedua, aset ini harus digunakan untuk operasional perusahaan. Dan karakteristik yang ketiga, aset ini dimiliki dengan niat utamanya bukan untuk didagangkan. Jadi misalnya kalau kita punya sepetak tanah dan di atas tanah ini kita bakal bangun pabrik, baik tanahnya maupun pabriknya pasti bisa kita lihat. Tanah dan pabrik ini juga kita gunakan untuk operasional perusahaan. Dan memang kita punya tanah dan pabrik ini bukan untuk jual beli tanah atau jual beli pabrik. Sehingga tanah dan bangunan pabrik kita bisa kita kategorikan sebagai PPE. Tapi kalau kita punya tanah karena memang usaha kita jual beli tanah, atau kita punya tanah hanya untuk investasi saja, maka kita nggak boleh kategorikan ini sebagai PPE. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencatat PPE ini? Pencatatan PPE ini bisa kita pecah menjadi 3 rentang waktu. Pertama, waktu memperoleh PPE ini. Lalu kedua, selama PPE ini kita miliki. Dan ketiga, jika suatu saat PPE ini mau kita jual atau sudah tidak bisa dipakai lagi. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu waktu mengakuisisi atau memperoleh PPE. Isu yang suka muncul waktu mengakuisisi PPE biasanya hanya seputar cost mana yang kita masukkan menjadi cost PPE dan cost mana yang kita masukkan menjadi cost lain, entah sebagai biaya atau biaya dibayar di muka. Contohnya kalau kita beli bangunan, semua cost yang terjadi untuk mendapatkan bangunan ini hingga siap digunakan harus kita akui sebagai cost bangunan di neraca. Mulai dari harga bangunan itu sendiri, bayar notaris, balik nama, bahkan kalau ada renovasi, cost-nya harus kita masukkan sebagai cost bangunan. Kalau kita ngebangun yang ngutang sekalipun, bunga yang timbul dari pinjaman kita selama bangunan itu dibangun harus dimasukkan ke dalam cost bangunan. Baru seudah bangunan bisa dipakai, kita akui sebagai biaya bunga. Jadi, kalau kalian lihat akun bangunan di neraca, itu bukan hanya harga beli bangunan, tapi termasuk semua cost yang timbul untuk memperoleh bangunan itu hingga siap digunakan. Kalau kalian bingung mana yang masuk ke cost asetnya dan mana yang menjadi biaya, acuannya gini. Untuk bisa diakui sebagai cost aset, harus memenuhi 2 kriteria ini. Pertama, pembayaran ini dikeluarkan memang untuk memperoleh aset hingga jadi milik kita dan bisa digunakan. Dan kedua,
Pembayaran ini manfaatnya tidak langsung habis dalam satu periode akuntansi, namun memiliki kegunaan di masa depan selama aset tersebut kita miliki. Selama memenuhi dua kriteria ini, kita masukkan pembayaran tersebut sebagai cost aset. Jika tidak memenuhi atau hanya salah satu, kita akui sebagai biaya atau biaya dibayar di muka, tergantung biaya tersebut sudah terbentuk atau belum. Contoh lagi ya, misalnya perusahaan beli motor untuk operasional seharga 12 juta. Untuk beli motor ini, perusahaan harus membayar biaya-biaya, katakanlah totalnya 400.000. Tidak hanya itu, perusahaan juga langsung mengasuransikan motor ini dengan premi 900.000 untuk 3 tahun. Nah, kos mana yang menambah perolehan motor di neraca dan mana yang menjadi biaya? Kalau kita lihat untuk memperoleh motor ini hingga bisa digunakan, mau tidak mau kita harus keluarin uang Rp400.000. Dan pengeluaran ini manfaatnya bisa kita gunakan selama kita memiliki motor ini. Oleh karena itu, harus kita tambahkan ke kos perolehan motor. Sehingga kos perolehan motor menjadi Rp12 juta ditambah Rp400.000 sama dengan Rp12,4 juta. Sementara untuk asuransi, sifatnya berbeda. Asuransi kendaraan bermotor sebenarnya hangus per tahun. Hanya dalam kasus ini kita membayar langsung untuk 3 tahun. Dan jika sudah hangus, kita tidak bisa lagi mendapatkan manfaatnya. Sehingga asuransi ini lebih cocok menjadi biaya daripada menambah kos perolehan motor. Dan karena waktu membayar premi asuransi sebesar Rp900.000 ini, kita belum pakai asuransinya. Biaya belum terbentuk saat itu, tapi kita udah keluar uangnya. Jadi bisa kita akui sebagai asuransi dibayar di muka. Jadi untuk kasus ini, kita bisa jurnal seperti ini. Kendaraan didebit sebesar Rp12,4 juta, asuransi dibayar di muka, didebit sebesar Rp900.000, dan kas dikredit sebesar Rp13,3 juta. Isu-isu seperti ini yang biasa suka muncul pada saat membeli PPE guys. Nah, kalau udah dibeli, selama kita memiliki PPE ini, biasanya suka ada isu-isu lain sepanjang PPE ini jadi milik kita. Ada 2 isu utama yang harus kalian tahu selama memiliki PPE, yaitu mengenai biaya perawatan aset tetap dan depresiasi aset tetap. Kalau kita punya mesin, kendaraan, peralatan-peralatan, pasti nggak lepas dari yang namanya perawatan. Kayak mobil aja, kita harus rutin berapa lama sekali untuk ganti oli. Mesin-mesin di pabrik juga sama kayak mobil. Setiap berapa lama sekali harus diganti oli dan di-tune up. Bangunan juga sama. Kadang perlu dicat ulang, kalau ada bocor kita perbaiki, dan sebagainya. Perbaikan-perbaikan atau servis seperti ini secara akuntansi bisa kita langsung akui sebagai biaya pada saat terjadi. Misalnya, kalau kita buka laundry, lalu setiap 3 bulan sekali, kita melakukan perawatan dan perbaikan mesin cuci dan mengeluarkan uang sebesar Rp1 juta. Kita boleh langsung mencatat biaya perawatan mesin ini sebagai biaya. Kita bisa jurnal, biaya perawatan dan perbaikan mesin didebit senilai Rp1 juta dan kas dikredit senilai yang sama. Nah, selain perawatan-perawatan atau servis rutin seperti ini, terkadang perusahaan melakukan penambahan atau upgrade PPE-nya dengan tujuan agar operasional perusahaan lebih efisien. Untuk pengetahuan kalian, perawatan-perawatan atau servis rutin ini sering dikenal dengan istilah revenue expenditures. Sementara, kalau penambahan atau upgrade PPE sering dikenal dengan nama capital expenditures, yang juga sering disingkat dengan CAPEX. Berbeda dengan perawatan rutin yang nilainya biasanya kecil dan sering muncul setiap beberapa bulan sekali, CAPEX biasa nilainya cukup besar dan munculnya sesekali saja. Untuk itu, jika CAPEX ini langsung dibiayakan, maka dikhawatirkan bisa membuat laporan laba rugi kita menjadi misleading. Saya kasih ilustrasi ya, biar kalian ngerti. Misalnya, di sebuah pabrik roti, selama ini ketika sudah selesai produksi, roti ini dipacking secara manual oleh karyawan. Untuk meningkatkan efisiensinya, perusahaan mengupgrade mesin yang ada sekarang, sehingga ketika selesai diproduksi, bisa langsung dipacking oleh mesin. Anggap untuk upgrade mesin ini, perusahaan mengeluarkan dana sebesar 2 miliar. Kalau rata-rata keuntungan pabrik roti ini selama setahun hanya 1 miliar, dan kita biayakan langsung upgrade mesin ini sebesar 2 miliar, perusahaan akan terlihat seolah-olah rugi 1 miliar. Padahal, mungkin usahanya baik-baik saja. Dan upgrade mesin ini sebenarnya bisa dinikmati manfaatnya selama beberapa tahun ke depan. Hal seperti ini yang menjadi dasar pertimbangan mengapa CAPEX biasanya tidak langsung dibiayakan.
tapi dianggap menambah nilai aset yang bersangkutan. Atau dalam contoh ini, mesin roti misalnya. Dalam kasus tertentu, capex boleh dibiayakan hanya jika nilainya dianggap tidak material. Atau bisa dibilang ketika dibiayakan sekaligus nilainya, tidak akan mengubah persepsi pengguna laporan keuangan sehingga salah mengambil keputusan. Jika nilainya dianggap material, capex harus diperlakukan menambah nilai aset bersangkutan. Pertanyaannya sekarang, jika dianggap sebagai penambahan nilai aset, apakah berarti capex ini tidak dibiayakan? Jawabannya tetap dibiayakan, tapi jalurnya beda guys. Aset tetap di perusahaan, apapun bentuknya, terkecuali tanah, pasti suatu saat akan dibiayakan. Proses menjadikan aset tetap ini sebagai biaya, inilah yang dinamakan dengan depresiasi aset. Nah, bagaimana caranya? Mengapa semua aset tetap kecuali tanah bisa menjadi biaya? Apa dasar logikanya? Ini akan saya bahas di topik selanjutnya. Untuk itu, pastiin kalian subscribe dan ikutin terus channel Fakultif. Kita akan bahas mengenai depresiasi secara lengkap di topik berikutnya. Tetap semangat dan be simple!